Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semua. Hai. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian nonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswi dari Fakultas Hukum di UPN Veteran Jakarta dari Kal B angkatan 2025. Sebelumnya izinin kita nih buat memperkenalkan diri. Aku Najwa Alicia Yasmin B. Saya Agus Gracia Lardisymbolot. Aku yang Kaisa Kavani. Aku Syafirla Putri Nur Aida. Aku Aina Syahda Sabila. Oke, jadi kita tuh mau ngapain sih di sini? Nih di kesempatan kali ini tuh kita tuh akan membahas sekaligus mereview sebenarnya materi-materi tentang hukum ya, hukum yang sudah diajarkan selama ya kurang lebih 16 minggu pertemuan sama dosen kita. Nah, dalam 16 pertemuan itu kita juga udah membahas tentang hukum pidana. Salah satunya. Iya, betul. Dan kita berpikir kira-kira di hukum pidana tuh kasus-kasus apa aja, dan banyak kan memang ya. Nah, karena itu juga kita kayak tertarik untuk membahas tentang kasus narkoba yang marak terjadi khususnya di tahun 2025 di Indonesia. Karena katanya tuh kasus narkoba yang telah terangkat ya di Indonesia pada tahun ini tuh berapa deh? 38.000 sih. Iya, banyak banget ya. Banyak Banyak banget. Nah, banyak ya guys. makanya kan itu kan jadi salah satu yang mengkhawatirkan sebenarnya ya, karena memang itu juga pada tahun 2025 ini 38.000 kasus tuh benar-benar terlalu banyak sih menurut aku. Itu aja yang baru ketahuan, apalagi yang bisa 45.000 deh lebih. Kita nggak tahu. Aduh, jangan sampai ya, karena itu mengerikan banget untuk generasi Gen Z. Gen Z dan generasi Z dan generasi kedepannya. Sebenarnya kita juga mau tahu sih, kalau misalnya awal-awal terjadinya narkoba itu banyaknya tuh di awal tahun kah, pertengahan, atau mungkin akhir-akhir kayak gini. Coba menurut kalian gimana? Iya. Aku sih kayaknya tuh banyaknya tuh awalnya di awal tahun ya. Soalnya kan itu lagi pesta banget nih, tahun baru kan. Tahun baru. Banyak-banyaknya itu. Iya benar banget. Terus seiring berjalannya waktu di pertengahan tahun tuh mulai marak lagi nih. Jadi kayak masyarakat mulai kayak aduh gimana ya, dan kita juga sebagai generasi Z kayak cemas gak sih kayak masa kita dari generasi Z itu malah termasuk memakai yang memakai yang diedarkan gitu. Meresahkan ya ternyata perlakuannya ya. Tapi sebenarnya kita bukan termasuk yang seperti itu. jangan ya guys. Kita jujur kalau kita bersih ya. Iya, kita bersih. Jangan Karena sampai lah. kalau misalnya dari awal tahun ya, Tahun baruan. Iya, tahun baruan sih. Pesta guys. iya, terus habis itu Narkoba. ditarik-tarik sampai apa namanya? Pertengahan. Juga banyak ya. Iya. Ditambah lagi dengan kasus-kasus yang ya pedagang-pedagang nakal yang naruh di makanan anak kecil kayak permen, snack, cikis macam itu. Itu juga jadi salah satu contoh yang buruk dan jangan ditiru banget. Itu juga sempat diedarkan, maksudnya ditaruh di warung-warung. Iya, pernah tahu kan? Iya. Setelah diinvestigasi baru ketahuan kalau di dalamnya tuh ada Narkoba. Aduh, Bener, serem. Di dalam rokok juga banyak guys biasanya. Kenapa remaja juga pada banyak yang mengonsumsi? Merokok. Karena kan umuran kita masih ada yang banyak rokok dan Iya. dalamnya itu ada narkoba. Oke, terus habis itu kalau kita juga pengen tahu lagi kan, pasti teman-teman yang nonton juga pengen tahu sebenarnya sih narkoba tuh terjadinya tuh marak ya, terjadinya itu tersebar di kalangan apa, anak-anak kah? Kalau yang kita tahu nih tadi masuknya anak-anak itu kan secara tidak sengaja nih. Iya. Kalau yang sengaja itu Yang karena dia memang membutuhkan untuk dikonsumsi itu apakah dia remaja kah, dewasa, atau mungkin ya anak-anak kita nggak tahu juga ya. Iya, menurut kalian gimana? Kayaknya kalau remaja itu dia lebih ke rasa pengen tahu aja sih narkoba itu. Dia Penasaran. coba-coba. Iya, tapi Penasaran. kalau Bener-bener cari jati diri kali ya. kalau ya, terus apa orang lagi? dewasa tuh dia lebih ke nenangin dirinya dari pekerjaan, entah itu Mental health. iya, ekonomi, Mental stres health. karena ekonomi atau Berusaha mencari ketenangan. Iya, benar. benar. Dia coba-coba Itu sih. cari obat yang Iya. senangin diri dia. Jadi Narkoba sebenarnya namanya. narkoba tuh nggak memandang usia ya, Iya. jadi Iya. bisa tersebar di mana aja gitu. Semua kalangan berarti ya. Iya, Iya. berarti memang harus kesadaran dari diri sendiri gitu ya untuk menghindari Yes. hal-hal seperti itu. Yang membedakan paling alasannya make aja gitu. Kebutuhannya ya. Iya, Berarti kalau kebutuhannya. tadi dari alasan dari pihak remaja, sisi remaja kita mungkin mencari jati diri Iya. gitu kan, Kepo, coba-coba, Iya. kepo. Kepo. Dan kalau orang dewasa butuh.
Ya, Betul. karena stres, tekanan, pekerjaan Ya, segala macam. betul. Oke. Menarik sih. Tapi bukan lebih ke ya. Tidak dibenarkan ya Iya, guys. iya, informasi Apapun aja. itu. Edukasi aja ini. Terus kayak apa sih dampak yang kalian tahu untuk pengguna narkoba Iya. pada umumnya gitu, kayak yang terutama buat yang memang sudah pecandu gitu ya, udah pecandu tuh terus dia pakai narkoba, itu tuh dampak apa sih yang didapat sampai dia tuh bener-bener membutuhkan narkoba itu gitu. Dimulai dari diri sendiri gak sih? Diri Kayak sendiri. diri sendiri tuh apa rasanya gitu loh. Karena kalau udah pasti kalau misalnya udah pernah coba pasti dia akan kecanduan, dan kalau misalnya dia tidak mengkonsumsi ya pasti dia akan gelisah Dia nggak gelisah, sih? dia cemas. Iya. Jadi kalau misalnya dia udah sekali make, dia happy, dia ngerasa tenang. Ketika dia nggak make lagi, wah dia nggak bisa tuh. Dia Rasanya akan nyari cara terus ya, dong. Iya, buat nyari cara. dapetin itu. Kalaupun dia nggak punya uang, dia cari cara Iya, gimana gimana caranya dia bisa caranya? punya uang buat beli itu. Oh, Kayak itu gitu. juga gak sih alasan kalau orang narkoba semuanya dijualin? Iya. Apapun Masuk. Iya, Sampai melakukan pinjol. Pinjol, jatuh judul juga bisa. boleh, nggak boleh guys. Karena mereka berusaha untuk mendapatkan barang itu Iya. terus-menerus kan ya? Iya, bener. Itu semua Tenang. nggak akan bisa tenang kalau dia belum dapetin itu. Yes. Gimana pun dia orek-orek dia orek-orek namanya kayak barang-barang di rumah, dia cari yang bisa dijual, apapun itu dia jual. Ya, untuk Demi dapetin mendapatkan narkoba narkotika itu. itu. Dia cemas karena nggak dapat. Cemasnya sampai bikin sakau ya. Iya. Itu buat yang udah Ngerugiin pengguna keluarganya. pengguna yang parah ya, Parah. yang pecandu berat gitu. Berarti kalau misalnya di remaja ya, kan remaja kan masih belum punya duit. Iya. Itu jual-jualin dong barang-barang di rumah. Bisa Kalau jadi, nggak bisa aja ya nggak tahu sih. Takutnya aja ya. Karena takutnya dia kan masih pakai uang jajan dari orang tua. Tapi kan pasti nggak cukup ya? Iya sih. Kita taruh lah beli uang terus kan? Iya, uang jajan kita sehari cuma 20.000. Iya. Kalau misalnya harga narkoba memang ada kayak yang dapat 20.000. Nggak ada. Jangan-jangan patungan. Bisa jadi. Nanti bisa dilakukan berkelompok juga ya. Iya. Jadi sebenarnya ini berbahaya banget ya guys. Iya guys. Enggak hanya untuk individu, tapi untuk rame-rame Iya. juga. Bagi-bagi tuh. Menguntungkan untuk yang lain kalau Terus juga rame-rame. dampak buat lingkungan sekitarnya juga buruk pasti ya, apalagi dari keluarga, dari ya lingkungan sekitar gitu. Merasa dirugikan banget Iya, itu sangat kan. meresahkan orang Iya, lain. benar. Tapi kalau misalnya dari lingkungan keluarga itu dampaknya gimana deh? Kalau tadi kan diri sendiri ya rasanya happy segala macam. Iya, Tapi iya. kalau Terus nanti kalau tiba-tiba orang- sakau gitu. Iya. Gimana dari keluarga tuh gimana sih gitu. Malu sih. Malu, keluarganya malu. Iya, apalagi kalau misalnya udah ketahuan. Ketangkep Iya, langsung udah soalnya. ketangkep. Gerebek. Iya. Aduh. Tercoreng nama keluarganya. Iya, bener banget tuh. Terus apalagi kalau misalnya case-nya dia memakai di luar ya konsumsinya. Tapi ketahuan dia anaknya bapak ini. Ya udah disamperin bapak itunya kan pasti. Iya, ke rumah. Orang tuanya. Iya, bener. Iya. Tercap dong. Iya, ya, keluarganya. tercap. Tapi kalau dia konsumsinya di rumah itu tanpa sepengetahuan orang tua, ya Ya udah. Bunganya garis kuning nanti. Kan kasihan ya gak tahu. Jadi malu. Apalagi kalau banget sih. Jadi sebenarnya narkoba ini sama-sama merugikan ya, bukan Iya. untuk lingkungan sekitar atau untuk diri sendiri udah gitu. merugikan, membahayakan ya. Terus habis itu untuk dampak kesehatan itu Betul. juga Iya, itu udah pasti. banget pasti bisa kan. merusak organ itu kalau misalnya sering dikonsumsi Ya, kan. betul-betul. Kayak Karena dosisnya tinggi. Iya, Iya. benar-benar. Sebenarnya sih kalau misalnya yang aku tahu juga ya, obat-obat yang kayak Pil. pil-pil kayak gitu kan sebenarnya itu kalau misalnya dikonsumsi banyak juga bisa Mm-mm. kayak kita nge-fly kan Iya, rasanya iya, katanya. iya, Kata iya. kalau aku nonton di film ya. Aku nonton di film tuh karena mereka beli aja sembarangan gitu, obat apa aja dicampur-campur langsung diminum Oh gitu itu kan. biar tenang ya? Atau gimana? Iya, aku ngeliat sih kalau di film-film tuh ya biar tenang ya. Aku gak mau coba juga saya butuh dopamin lebih Iya. biasanya kayak gitu karena terlalu Oke. stres. Terus kayak menurut kalian adakah kemungkinan dari yang dia pecandu terus jadi pengedar? Mungkin banget. Mungkin banget karena Mungkin. ya karena dia udah tahu siklusnya nggak Nah, sih, kayak iya. pasti dia kayak misalnya gua udah misalnya ya kayak Awalnya misalnya gua jadi udah pengguna. iya terus pengguna terus kayak coba besok jadi Dia paham, pengedar. iya, Iya. Ternyata enak nih Udah tahu cara dapetnya. main Iya, ya. jadi kayak uangnya bisa dipakai Iya, juga ya. siklusnya tuh kayak gitu terus gak sih pasti. Terus kayak gitu. Ujungnya pasti buat mereka menuhin narkobanya mereka sendiri. Iya, benar banget Buat beli tuh. narkoba itu Berarti duitnya. memang itu jatuhnya Iya, kayak ada untungnya. rantai ya. Iya. Kalau misalnya rantai makanan itu tumbuhan Berputar, ini, iya, kalau ini ya pengguna narkoba. Balik lagi misalnya kalau udah dihukum gitu kan. Lingkaran Serem sih, setan ya. serem. Lingkaran setan ada ya. habisnya nggak sih? Setan. Gitu. Iya nggak ada habisnya itu.
Tapi itu ada nggak sih kalau yang pengedar doang nggak konsumsi? Mungkin Dikit nggak sih kayaknya kemungkinannya? Ada, tapi ada loh. Ada Ya nggak sih? Mungkin ada Nggak cuma- kemungkinan besar, cuma- kecil nggak sih? Iya, Iya. kemungkinannya kecil untuk Nggak nyicipnya ya? sekedar jadi Iya. pengedar gitu. Pasti ya pengguna juga iyalah, karena kan semua sebelum jadi pengedar pengguna Pengguna dulu dulu. ya kan harus Iya. merasakan produk yang mereka jual pasti. Nah ini rasanya oke enak jual. dapat duit beli lagi. iya Iya, gitu iya. ya terus Emang jatuhnya kayak udah terikat gitu ya. iya susah kan nggak bisa keluar. dihapus tuh nggak bisa gitu. Oh, karena kalau misalnya udah terikat, kalau misalnya itu terjadi ke anak remaja udah ketahuan, itu gimana deh supaya bisa selesai dari Rehabilitasi. Iya. Apakah akan dikenakan pasal, masuk Iya. penjara, rehabilitasi? Mungkin mungkin kalau karena itu remaja- emang khawatir kan karena Iya. remaja. mungkin kalau remaja direhabilitasi nggak sih? Iya, Iya, kalau masih masih di di bawah bawah umur dan umur. belum punya KTP kayak Iya. masih direhabilitasi deh, belum dikenain tindak pidana Pidana, yang iya. harus masuk ke penjara gitu. Soalnya yang aku baca juga kayak yang dikenai tindak pidana itu umur 18 tahun ke Iya, ke atas. atas. Berarti di saat orang sudah punya KTP. Ya. Lagian kayaknya kalau masih di bawah Identitas. umur dia cuma nyoba deh, nggak mungkin dia penasaran kayak pengen tahu ya, pengen pengaruh tahu. lingkungan juga Pengaruh ya, lingkungan. mungkin. gitu, jadi nggak mungkin dia udah berarti konsumsi lama. memang hanya setelah orang anak remaja ya, anak remaja udah menggunakan masuk rehabilitas kayak gitu, otomatis ada gak sih anak itu kalau misalnya 1 bulan menggunakan, ada gak sih kemungkinan mereka juga mau lakuin lagi sebenarnya? Maksudnya 1 bulan Iya, 1 menggunakan. bulan ya menggunakan udah ketahuan masuk Masuk rehabilitasi rehabilitasi. setelah keluar, adakah rasa masih ingin gitu untuk menggunakan? Gini, itu tuh sebenarnya ya kadang-kadang rehab itu nggak mempan. iya. Jadi walaupun dia direhab misalnya udah sebulan, direhab itu dia ngerasa oke udah jalan gitu ya. Begitu dia keluar, tetap pasti Dia pengen mau lagi lagi tuh ya? ada gitu. Dia pengen Makanya lagi. kenapa sebenarnya menurutku ya, narkoba tuh menyemati deh orangnya. Soalnya orang. Iya. Soalnya dia nggak akan Lain nggak akan sembuh, susah. Terus pengen. Tapi gitu. nggak menutup kemungkinan juga untuk sembuh. Iya bisa, Ah. tapi jarang. Kalau bukan dari hatinya yang kayak dia pengen berubah. gitu. Berarti beneran kalau misalnya mau berhenti narkoba ya harus dari hati ya Pak? Iya. Niatnya dari lubuk hati, oh gue pengen berubah gitu kan. Iya, Otomatis Kita ya, besok ada ya setan udah stop gitu. langsung stop. Langsung cut gitu kan. Kalau rehab berkali-kali itu Langsung nggak cut off jadi. itu narkoba. Mm-mm. Serem ya ternyata narkoba Iya, itu ya. sangat Iya. banget Dia ngebunuh diri kita sama Iya, lingkungan benar. sekitar juga. Merugiin banget. Iya. hanya dikasih sedikit gitu, oh ngerasa tenang awal-awalnya, makin lama kan Mm-mm. juga Lama-lama ya udah dia. kecanduan jatuhnya kan, membahayakan diri, keluarga, teman-teman, sekitar lingkungan. Terus juga untuk informasi pengedar, kira-kira kalau pengedar tuh untuk dikenakan hukuman, karena kan pengedar itu apa ya? Tadi kan kita udah bahas nih, pengedar itu pasti juga pengguna gitu kan, karena kemungkinan kecil untuk iya, hanya benar. mengedarkan gitu. Kira-kira kalau misalnya sebagai pengedar itu ketahuan, adakah tindak hukum pidana yang akan dikenakan, dan apakah pengedar itu juga akan dikenakan rehabilitasi atau mungkin malah dimasukkan ke penjara dan ya mungkin akan dikenakan denda gitu? Ada nggak Pengen ya? tahu sih om Iya, panjangnya, iya. Butuh- sedikitnya juga. butuh informasi gitu. Mungkin kalian ada yang tahu? Mungkin kalau misalnya pengedar ya karena dia perantara itu di tindak pidana yang setahu aku yang aku baca itu 5 tahun, bisa jadi apa ya, bisa jadi itu hukuman mati atau penjara seumur hidup. Karena dia tuh kayak kan dia yang punya yang nyimpan, yang menguasai, yang menyediakan untuk pemakainya. Jadi kuasanya lebih besar Iya. daripada pengguna ya. Iya. Dan hukumannya pasti lebih gede juga, hukuman mati. Kalau dendanya 800 sampai Oh. 8 miliar deh kalau Wow. banyak. Kan Iya, jangan sampai banyak pakai narkoba lah. 1 miliar sampai 10 miliar sih yang Iya, banyak. iya kan? Banyak banget sih jujur. Wow. Banyak. Iya. aku sampai kebayangin uang sebanyak itu. Ada di luar jera gitu kayak Bisa tuh tidur. wow, itu banyak banget sih. Oke. Tapi memang apakah dengan denda yang nggak menurut aku ya kalau sudah pengedar ya itu kan duit banyak ya. Iya. Kemungkinan besar untuk dia bisa lolos keluar gitu gimana? Lolos dari penjara. Iya, Karena dia lolos banyak. dari hukumannya Karena dia itu. pakai Iya, uang yang karena dia uang punya. itu banyak ya kan? Itu mungkin itu Iya.
bisa jadi. Sebenarnya ini adalah kejahatan yang nggak pernah bisa putus sih Betul. sebenarnya. Terus dia terus. Perputarannya Iya, terus ada. situ terus. Ini sih yang benar-benar bikin kita paling khawatir ya, karena kan kalau misalnya sudah menjadi seorang pengguna terus dia jadi pengedar, apalagi kalau misalnya pengedar kelas kakap. Ya. Nah, itu tuh yang sampai sudah skala internasional kan. Dan tertangkap. Iya, pasti ya tutup mulut tuh gampang lah ya. Gampang, Misalnya ada skala duit. internasional ya kan. Tutup ya mulut lu. Gini guys. Gue bayar. Dan aku juga pengen tahu sih kayak transaksi terjadinya narkoba tuh paling sering tuh di mana sih? Sekiranya tuh kayak tempat-tempat gambaran nggak? Iya. Kenapa bisa terjadi? Iya. Gimana bisa terjadinya transaksi itu? Apakah di tempat-tempat terpencil atau gimana nih? Coba kayak Oh, kalian Di tahu nggak nih tempat kira-kira? sepi nggak sih Kalau kayak perdagangannya masih kecil, Iya, sepi. Misalnya parkiran atau Malam-malam. sekitar jam 2 malam Iya. lah. 11 ke atas sih. Oh, di mana patroli berkurang kali ya? Mungkin kalau sekarang bisa kenalan di sosial media juga nggak sih guys? Iya, itu itu zaman teknologi. digital guys, digital. sosmed Iya. gitu. Tapi biasanya tuh ditaruh jam segini, taruh di mana Oh, daerah iya. sini, Terus gue tinggal taruh taman Iya, gue taruh di taman ya. Kayak tapi kalau taman enggak sih, kayaknya diselipin. Iya. Misalnya tanaman. Di tanah batu Iya. gitu. Iya. Misalnya ada batu, diselipin. Aku pernah lihat gitu. Kadang suka ada yang sas gitu loh. Oh iya. Paham nggak sih? Apa ini ngambil apa gitu ya? Iya, malam-malam lagi lewat mau ke warung gitu. Bilangnya COD biawak tau nggak ya? Gitu deh. Yang kepikiran Cio. Banyak alasan. Gitu. Jadi memang sebenarnya ada beberapa gestur yang patut kita curigai gitu. Tapi aku nggak sering semua lihat. hal yang kayak gitu harus kita tuduh dan kita curigai. Jadi kita tetap butuh Pastiin bukti. dulu, iya. Iya. Yang apa namanya? Yang seperti yang kita tahu juga kan Indonesia sendiri tuh letaknya strategis ya posisinya ya. Di jalur perdagangan nih. Kalau orang yang mau ke Singapura, misalnya ke Australia, otomatis melewati perairan Iya, kita kan. Batam. Ya kayak gitu otomatis bisa gak sih kayak terjadinya interaksi, transaksi di situ di pelabuhan-pelabuhan? Pelabuhan. Ah, Ini iya, justru iya, ya. iya. Di pelabuhan ya. Itu di Iya. situ biasanya. Kalau udah gede tuh kasus narkobanya tuh. Karena ini ya kalau di pelabuhan tuh pengecekannya nggak Kurang ketat iya ya? nggak Iya. seketat kayak di kereta, di bandara Oh, gitu. iya, di bandara. Oke. Berarti ya memang ya dominannya di situ kali ya. Kalau gue berarti kalau Bandara. misalnya Tempatnya ya. mereka tuh dalam jumlah besar kan pasti. Iya, Untuk jumlah besar pasti untuk yang di situ. Ada gak sih dari kita gitu loh, dari kita Ngirim. Enggak dong, kita kan bersih. Enggak dong, kita kan bersih. Maksudnya kita tuh Indonesia kan iya, maksudnya Kita kita sebagai pengirim. Iya. Sebagai pengedar yang mengirim dari dari Indonesia sendiri gitu melakukan hal-hal transaksi seperti itu. Banyak nggak sih? Banyak nggak sih? Iya. Tapi tersembunyi ya Pak. Iya. Kelihatan. Mukanya di mana mana sekarang? Dia juga udah Penjara penuh. berpengalaman gak sih? Iya, udah gampang dia pengalaman. maininnya. Gitu. Ada aja ya pertanyaannya. Udah, maksudnya udah kayak bisa-bisanya gitu. Aku masih nggak habis pikir aja. Udah tahu itu melanggar hukum, pidananya juga bertahun-tahun, Dendanya juga gede. juga besar. Kalau misalnya kayak dimiskinkan itu juga bisa Iya, kan? ada. Itu serem sih sebenarnya. Kenapa ya kejahatan-kejahatan itu orang masih kayak nagih kan? Lagi ya. Pengaruh obat itu sih. Iya, dari obat itu karena dia konsumsi makin gila dia gitu. Candu banget. Kayak Iya. nggak menutup kemungkinan saat transaksi dia juga lagi menggunakan. Iya, bisa jadi. Iya. Udah pengen banget, gue nggak tahu harus beli. Beli gimana pun Jadi. caranya. Gimana pun caranya ya Iya. harus make gitu karena udah jadi Biar tenang. kecanduan. Tapi sebenarnya sorry ya, Ya. kita ini harus dibenerin dulu juga nggak sih sistem pemerintahan di negara kita ini? Iya, bener banget. Karena kayak udah banyak terjadi tuh gitu lagi terus kayak Iya. harusnya menurut aku ya kayak pemerintah tuh harusnya lebih ngambil tindak yang lebih tegas dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu masih terjadi terus. Jadi kayak Berulang-ulang. iya, gitu masyarakat ya. jadi cemas gak sih kayak kok gini terus nggak ada perubahan Nggak akan atau ada gimana. beresnya. Iya, bener banget. Jadi kalau misalnya dia ketahuan, dia dimasukin polisi, terus kita dia ditebus sama keluarganya, atau dia punya uang, udah udah. pasti mikirnya kayak Selesai. oh Selesai. cuman Gitu prosesnya doang. gini doang. Iya. Gini doang, Kenapa gitu. nggak ini aja? Pemerintah bikin kayak dimiskinkan aja gitu orang itu biar dia nggak Harusnya. bisa beli, Nggak bisa beli beredar. lagi, iya. Memang harus
ditutup bikin gitu. jerak sejerak mungkin Jangan, ya ya. itu hukumannya ya. bukan cuma penjara aja. Iya, karena kan balik lagi itu siklus tadi Iya, kan. benar-benar. Karena nggak mungkin kalau misalnya sudah menggunakan sekali nggak mungkin nggak Nggak pengen pengen yang lagi. lagi. Banyak Iya. sih kasus yang kayak gitu Iya, berulang. karena nyatanya tahun ini yang sudah terjadi 38.000. Nah, 38 Banyak, ribu. guys. Baru yang terungkap dari Januari sampai Oktober ya? Iya, Ah. bayangin dari Januari sampai Oktober segitu. November Desember gimana? Apalagi akhir tahun. Iya. Wah itu melunjak tuh Dijumlahkan angkanya. secara 12 bulan 50.000 Iya. juga bisa gitu. Udah nggak bisa. Aduh seru banget ya, seru banget. Apalagi kalau misalnya itu terjadi ke remaja, itu bisa merusak Kasihan banget. merusak Susah, organ susah ya. banget. Jadi berarti memang kembali lagi ke keputusan masing-masing dan cara lingkungannya yang sehat ya. Nah, itu Bener, dia. guys. Dan Mulai dari konser itu lingkungan penting. pertemanan aja dulu. Iya. Lingkungan keluarga juga ngaruh Iya. sih, karena dari Iya, pihak keluarga kan keluarga. juga pasti butuh dukungan gitu Iya. untuk melakukan hal-hal positif gitu kan. Karena kalau dari keluarga sendiri sudah negatif ya kemungkinan besar dia akan mendapatkan lingkungan pertemanan yang jelek juga. Iya, dan betul, bisa betul. bisa mulai kita coba-coba ini Iya, yuk, kita coba-coba dari ini situ. gitu. Itu dari keluarga yang biasanya dengan latar belakang kurang mendengarkan anaknya. Iya. Iya, Anak jadi bakal kondisi anaknya mencari ini. anaknya ada misalnya dia punya sifat anxiety gitu ya, ketakutan. Iya. Dan si keluarga ini harus jadi pendengar yang baik misalnya. Iya. Dia mencari celah keluar rumah apa nih yang bisa jadi solusi gua kalau misalnya gue lagi ketakutan. Gitu. Terus temennya nyaranin, gue punya ini, Iya. mau ikut gak sama gue cobain yuk? Cobain, Gitu. tenanglah dia. Iya, jangan. Ketagihan. Udah nggak masuk. Gitu. Nggak bisa Berarti keluar. memang sebenarnya pada dasarnya yang kita butuhin adalah awasan dari pihak keluarga juga. Iya. Dukungan, support, Dukungan itu dan penting support. banget ya. Terus kesadaran dari diri sendiri dan juga sikap pemerintah terhadap kasus-kasus ini gitu. Tapi sebenarnya kita balik lagi ke ke pemerintahan. Untuk di pemerintahan sendiri tuh untuk remaja ya. Untuk remaja tuh maunya rehabilitas saat orang sudah udah kenal, udah ketahuan. Mau direhabilitas selama apa? Itu sih yang bikin aku juga bertanya-tanya, harus selama apa sampai itu bikin anak jerah? Bentar, rehabilitasi itu ada biayanya nggak sih? Enggak ada nggak sih? Dari keluarga? Enggak ada. Emang sih. untuk Setahu aku kayaknya nggak ada deh. setahu aku tapi ada nggak sih? sepertinya ada deh, ada. Kayaknya rehabilitasi itu berhenti kalau uang dari keluarga udah Oh iya berhenti. kan? Oh, gitu. Iya. Jadi kalau memang uang bulanannya atau udah nggak masuk lagi, ya udah anak. Oh iya. Iya, harusnya gitu. Setahu gue. Baru tahu gue. Setahu Gak aku. bisa pakai BPJS ya? Nggak ada ya. Setahu aku gitu dah kayaknya. Akhirnya nggak ada biaya apa Iya. gitu. Kecuali kalau rehabilitasinya yang benar-benar besar ya, yang memang ada rehabilitasi narkoba yang emang di Tingkat ya kakap ya? tingkat kakap gitu. Kalau misalnya cuma di rumah-rumah aja, ya kayaknya butuh biaya dari keluarganya juga sih. Tapi taruhlah kita bahas negara-negara maju, ya kan? Seperti contohnya negara-negara yang ada di Eropa ya. Itu nggak menutup kemungkinan anak-anak remaja melakukan hal-hal seperti itu gitu Iya, kan? iya. Nah kalau misalnya udah ketahuan, udah sampai masuk rehabilitas itu pasti rehabilitas pemerintah kan yang pasti yang Oh iya. menyediakan. Nah ya kalau pemerintah kayaknya nggak bayar. Gitu Kalau ya. resmi gitu. Iya. Ya, resmi. Berarti ada juga yang dari Swasta apa namanya, gitu ibaratnya. swasta, pemerintah, bahkan untuk rehabilitas sama yang sesama keluarga aja gitu ya. Iya, itu ada bisa. ya. Ternyata untuk rehabilitasinya juga butuh biaya. Iya. Ya. Jangan coba-coba deh Sangat merugikan dan jahat. Kasihan kalau banget tua ya. kalian. Nambah biaya, lebih baik kita masuk kuliah aja. Ya belajar yang Jangan jadi benar. beban, guys. Iya. Oke. Jadi makin tahu sih banyak soal narkoba ya. Karena ternyata rehabilitas enggak semuanya Gratis. iya, gratis. Iya benar. Oke. Untuk Ternyata untuk sembuh aja juga susah. Iya. Untuk semuanya susah, jadi jangan coba-coba untuk Jangan. nyemplung ke situ. Karena ruginya bukan buat diri sendiri aja, tapi buat orang lain juga. Kasihan guys. Orang tua kalian. Bener. Pikirin. Kira-kira dari kalian ada nggak sih solusi gitu kayak apa ya untuk anak-anak atau memang yang orang yang dewasa kan umur memang boleh dewasa tapi kan sifat tidak menentukan dari umur gitu kan. Menurut kalian kayak ada nggak sih solusi atau masukan gitu untuk orang-orang yang ibaratnya baru nyoba atau baru mau mencoba gitu Tapi kan, belum itu- ketahuan. Iya itu kan masih bisa untuk diberhentikan, dicegah untuk diberikan nasihat. Ada nggak sih kayak dari kalian kira-kira solusi yang sekiranya ya bisa didengarkan sama mereka gitu?
dari keluarga. Enggak, Dari dari diri kita sendiri. ya. Misal kita punya teman, kita tahu nih gelagatnya udah aneh, kayaknya dia udah Janggal nyoba nih. nih, Iya, udah makanya janggal nih makanya orang jangan gitu. jangan Karena kita nggak mau dia Iya, kita nggak mau dia terjerumus jadi pecandu yang berat. Jadilah kita berusaha untuk memberikan solusi kayak ada nggak sih solusi dari kalian gitu untuk orang tersebut, orang-orang yang memang sudah Udah punya mau ya? niatan atau memang bahkan sudah baru mencoba gitu. Kalau baru mencoba masih bisa ditahan sih. Nah. Kalau misalnya sekali konsumsi bisa kita udah jangan. Iya, coba pikirin Iya. diri lu sendiri sama orang di sekitar lu Kita gimana. kasih tahu dampak-dampaknya Iya. apa aja biar dia Susah mikir keluarnya gitu. soalnya. Karena balik lagi itu juga butuh support. Support. Iya. Kita yakinin dia terus. Lu jangan takut, tenang aja gitu. Masih banyak yang bisa lu lakuin. Banyak cara lain, jangan narkoba. Dan kasih tahu dengan secara detail dampak yang parahnya itu apa aja. Iya. Dampak paling parah Sebelum ya. terjerumus semakin dalam gak sih? Iya. Semakin jauh gitu. Oke. Serem sih, serem. Jadi jangan coba-coba ya guys. Dampaknya itu akan juga menjadi jangka panjang juga ya kan, karena saat orang sudah menggunakan narkoba di usia dini dan keterusan sampai besar itu akan merusak segalanya sih. Iya. Oke, kayaknya cukup sekian aja pembahasan tentang narkoba dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada data info yang kurang valid. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Iya. Jadi Kalian juga ya. Ya, jadi pelajarin ya guys, jangan pegang-pegang Jangan pernah menyentuh No. narkoba Iya. karena itu akan merugikan diri sendiri dan lingkungan Iya. sekitar. Yes. Oke. Save your money. Yes. Lebih baik uangnya dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting gitu Yes, dan bermanfaat lebih ya. bermanfaat, betul. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.